Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ulun sudah sampai di Sirup Mandau yang langsung di gudang lah. Nah, di sini alamatnya ada di Jalan Klien A, buanalah nomor 41 RT 2. Nah, itu. Jadi ini kita langsung langsung mengolahkan videonya di gudang A. Ini sejak tahun 1930. Lagi lah asli awas barang tiruan. Nah, jadi hari ini ulun menginfokan Sirup Mandau khas Banjar yang sudah ada di sejak tahun 1930. Komentar sudah duluan Banjar masih jalan channelnya orang Banjar menginfokan sirup khas Banjar. Nah, di dalam sini buat lah, selain yang berkepentingan dilarang masuk. Tuh, kita masuk ke dalam. Ya, ini alur produksi sirup Mandaunya lah, mulai dari bahan, cara membuat, habis itu peletakannya sampai dikemas dan dipasarkan. Tuh ada 1, 2, 3, 4 tahap atau 4 step ya kita. Nah, itu bahan dasarnya itu mulai gula pasir itu direbus dengan air hingga mengental. Berarti di sini menggunakan gula asli ya, Ci? Gula asli. Kada main-main buahnya. Dari zaman dahulu, kayaknya kita takon rahasianya dulu tahunnya nanti dulu belakang. Nah, ini diseduh buih, terus buihnya yang mengapung itu diangkat kayaknya ya. Kemudian diberi pewarna, pewarna makanan atau minuman ya. Terus ditempatkan ke dalam guci, kemudian didinginkan, diberi aroma. Masih lah aroma mawar kayak dulu. Masih. Terus dimasukkan ke dalam botol kaca dan plastik, kemudian untuk dipasarkan siap. Nah, itu banyak alurnya. Tuh 2, 3, 4. Dan untuk mendapatkan 4 ini kemungkinan itu 1 bulan atau nggak nyampe ya? Dari proses bikin sampai pemasaran itu berapa hari itu biasanya? 3 harian lah. Nah, kurang lebih 3 hari buahnya lah. Jadi kada bisa masak hari ini langsung dikirim tuh kada bisa. Didinginkan dulu. Dingin masukkan dulu. Kalau seharinya Oh, ini dapat apa ini Ci? dari anak unlam. Oh, dari unlam. Unlamnya kalau yang lagi survei kemarin. Oh. Ini buahnya tugas karyawan Sirup Mandau ini banyak dari 1 sampai 6, banyak lagi poinnya. Senin jualan sirup, pengisi sirup, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi dia punya jadwal khusus. Nah, kada sehari ini langsung kada. Jadi mereka ini punya jadwal khusus. Jadi kerjanya itu rapi. Nah, dan gudangnya bersih benar nih ternyata. Nah, ini ada ukuran atau kemasan botol tapi plastik begini. Tapi lumayan ukuran ini gede nih. 260 ya, Ci. 260 mili. Wah, lebih dari seperempat nih. Dibawa oleh-oleh biasa nih, oleh-oleh ini dibawa bukan yang orang Banjar kangen lawan rasa Banjar nih. Pas beli ke Banjar nukar bawa ke daerah kayak Jakarta, Surabaya, bahkan mungkin keluar negeri nih. Ini kemasan 250-nya. Nah, ini kemasan ekonomis nih, enak nih kayaknya dibawa. Nah, ini buat di tas. Pian tinggal minta es sama gelasnya aja, dituang ini terus air putih kayaknya oke banget nih. Nah, ini untuk 2,5, ini 680. Kalau yang botol ini berapa nih? Yang 600 ya. Kalau yang botolan ini botol kaca ya. Ini kaca ya? Boleh aku angkat sih ya? Oke. Nah, ini banyak. Nah, ini yang kemasan dari dulu nih. Nah. Wah. Ini legend benar buahnya lah. Ini lu langsung di pabriknya buahnya. Mau olahkan videonya sagan buan pian nang keganangan lawan sirup Mandau. Nah, untuk mendapatkan sirup Mandau saat ini di mana aja nanti kita tanya-tanya langsung lah lawan pengelolanya. Nah, ini ulun ada di gudang. Hari ini kita melakukan pengiriman ya. Iya. Pengirimannya kemana nih hari ini, Ci? Hari ini ke daerah-daerah yang Banjarmasin Tengah ya. Banjarmasin Tengah. Ya, sekitarnya. Baik ke Pasar Ahad. Oh, sampai Pasar Ahad sana. Pal 7. Iya. Wih. Tuh banyak. Nah. Di kota tua aku melihat jejak kejayaan yang tak hilang. Nah, banyak ini sirup legendaris asal Banjarmasin, banyak sirup Mandau. Sirup Mandau ini aromanya mawar lah. Wih, ada yang ingat lah ini. Nang naon pian lagi halus bila umuran ulun. Ini produksinya mulai tahun berapa bener kan kita tahu nih lah ke yang ownernya langsung. Hari ini buahnya pas lagi kebetulan lagi hendak pengiriman ya ulun ke sini. Nah. Tuh. Selamat pagi, Ci. Selamat pagi. Nggih. Mau tanya dulu nih dengan Taci siapa? Suryani. Taci Suryani, nggih.
Ulun sekarang kan lagi ada di posisi di Jalan Klien A ya, bener ya? Iya, Klien A. Tepatnya di rumah produksi sirup Sirup Mandau. Mandau. Nah, Ci, ini kan ulun ulun kan kelahiran 80-an nih. Ulun lahir mungkin beberapa tahun itu sudah mengerti lah ini apa-apa. Iya. Nah, itu sudah ada sirup Mandau di rumah ulun. Iya. Artinya seumuran ulun pun itu sirup Mandau itu sudah ada nih. Iya. Nah, yang mau ulun tanyakan langsung aja nih. Dari tahun berapa sih produksinya sirup Mandau nih? Sirup Mandau itu dari zaman Belanda tahun 1930. 1930. Bener-bener zaman Belanda punya. Resepnya dari Belanda juga. Oh, resepnya dari Belanda juga. Yang pertama kali produksi itu siapa, Cik, kalau boleh tahu? KI. Oh, KI. Jadi, ini cucu nih? Iya. Ini generasi ketiga berarti Iya, ya? benar. Generasi ketiga buannya. Nah, berarti KI itu dapat resep dari teman-temannya yang teman-teman orang Belanda juga. tuh. Jadi beliau berteman dengan orang Belanda. Orang Belanda. Oh, Jadi orang Belanda tuh memberikan resep. resep. Jadi bikinlah itu. Iya, Ah, itu, makanya kita esensinya itu kan selain dari kita memang kayak layar ya. Ada juga yang dengan barang import, esensi barang import. Oh. Jadi esensinya tuh kayak jarang tuh di Di mix. Ya, di mix. Dicampur. Iya. Oh. Sehingga jadi aroma. Sehingga mawar. jadi aroma wangi itu. mawar itu sampai sekarang masih. Iya. Oke. Oh, 1930 itu udah produksi dan udah jualan itu. Jualannya memang waktu masa perkenalan tuh sulit, banyak diutang orang. Oh. Ya, ceritain aja gimana aja. Tapi dengan berjalannya waktu kan orang sudah mencicipi enak, aromanya enak kecium. Wah, wanginya wangi banget dah pokoknya. Wangi itu juara. Khas sekali. Betul. Nah, kemudian kita juga kayak bahan-bahan tuh kayak gula tuh gula asli. Gula asli. Ada campur, ada bukan gula Pemanis. apa tuh. Buatan nggak ada. Buatan nggak. Nah, dan itu sudah dikenal masyarakat. Lama-lama kan banyak konsumen kita ya. Yang kena. Itu akhirnya bukan kita yang menjajakan keluar lagi, malah dia yang Mereka yang datang. Makanya kita kan masukkan di Instagram supaya ada data kita, iya. WA-nya, Sherlock-nya kan Iya, sudah di Google juga. ada di Saya Google. juga cari kemarin malam tadi saya cari, Ci, Iya, beneran nggak di mana nih alamatnya gitu kan. Kemudian, Ci, itu dari awal produksi kan 1930-an ya. Nah, itu mulai ramai pembeli itu kira-kira di tahun berapa tuh, ada nggak cerita kakek tuh? Kayaknya tahun 1950-an mungkin lah 50-an ya, mulai. Makanya sampai bisa bikin tempat di sini ya. Bikin rumah di sini, rumah produksi juga. Nah, di 1930 tuh rumahnya di mana, Ci? Kalau boleh tahu di sini juga tuh? Oh, di depan. Tapi sudah hancur. Rusak. Terus di depan yang itu kan. Oh, yang di paling depan itu, Ci? Dekat kayu-kayunya. Dekat kayu-kayu. Oh, iya. Berarti ini memang dari dulu mundur. Tanahnya luas banget nih, Ci. Sampai ke belakang ke pasar ya? Iya, pasar Ramayana situ. Sampai belakang pasar Antasari atau sentra Antasari buannya. Jadi sering ya. Kalau umpamanya gula naik, ikut naik. Mau enggak nih ya? Bahan dasar ya. Tapi kalau umpamanya harga gula turun, kita ngikut juga turun gitu. Oh, gitu. Soalnya kan konsumen kan tahu gula murah harganya masih tinggi. Jadi kita menyesuaikan harga gula. Ngikutin harga gula. Misal, tapi gula sih nggak turun-turun bandar gula. Kalau ada paling seberapa lah naiknya. Apalagi kayak sekarang nih. Wah, Ulun ada lihat nih di Banjar TV kalau nggak salah ya. Itu tuh waktu Ramadan tadi mungkin ya. Itu beneran tuh naik omset atau kayak gimana ceritanya? Biasanya kan kita seminggu sekali produksi. Terus itu kadang-kadang bisa 2 kali produksi seminggu. Jadi berarti kan 8 kali. 8 kali. Iya. 50%-an ya berarti ya? Iya, naiknya. Selama Ramadan itu sampai Lebaran ya? Iya, sampai Lebaran. Sampai Lebaran. Mulai kembali lagi normal lagi. Kita tanya harga deh dari yang botol kecil sampai yang paling gede itu berapaan sih? Kalau yang paling kecil itu 250 ml itu 16.000. Kemudian ada yang 60 mili kan botol kaca tuh. Botol kaca tuh 30.000. 30.000, 260 ya? Iya, itu yang 60 mili. Oh, yang 60 mili ada? 60 mili. Iya. Yang kaca itu 60 mili. Kemudian yang ada kemasan plastik yang 620 itu 35.000. 35.000.
Saya ada langganan saya ya yang paling sering ngambil untuk bahan oleh-oleh itu ya toko Andalas. Oh, yang di depan Trio, dekat Trio itu? Iya. Oh. Nah, kalau di Banjarbaru ada yang langganan saya juga toko oleh-oleh, toko Matahari. Toko Matahari. Jadi lebih banyak sekarang itu tersedianya di toko oleh-oleh kayak toko gitu kan? oleh untuk khusus yang plastik. Yang plastik Tapi karena kalau buat yang kaca, dibawa jauh-jauh iya, ya. benar-benar. Kalau yang kaca tuh di pasar-pasar tradisional, mini market, minimarket apa namanya itu Eva. Eva. Nah, Ada di Eva. Mart Plus juga ada. Wah. Banjarbaru di Hypermartnya. Di Hypermart. Di Hypermartnya. Hypermart Banjarbaru, Loktabat. Nah. Apa namanya lagi Kimol. Oh, di Kimol ada. Di Kimol ada. Sampai Matapura enggak nih? Matapura ada nggak? Nggak ada ya? Orang Matapura yang Banjarbaru mungkin lah. Oke gitulah. Tapi kalau di pasaran Martapura kira-kira ada nggak di pasar tradisional kira-kira? Kayaknya kada sampai lah. Hypermart seluruh Kalimantan. Kapuas, itu Pelangkaraya, itu apa lagi sama Pangkalambun, Balikpapan, Samarinda. Oh, berarti istilahnya Kalsel, Kalteng, Iya. Banjarmasin ada, Ci? Ada di Temul ada. Di Temul ada. Yang di Pal 6 tuh ada. Ada juga di situ. Oke. Untuk harganya itu kira-kira sama dengan yang Taci omongin tadi nggak? Untuk harga mungkin kalau kayak di Hypermart itu. Ada perbedaan? Enggak. Pasti naik kan. Pasti naik ya. Karena kan dia kan ada pajak. Tempat ya. Itu kasih pegawai ya kan. Oke. Untuk jualan online sendiri ada Ci? Online ada. Ada di mana itu biasanya di kalau? Di Shopee kayaknya. Oh, di Shopee ada. Nama anunya apa, Ci? Shopee Chelsea. Shopee Chelsea. Kalau untuk masyarakat sendiri kalau mau beli ke sini langsung boleh Ci? Bisa boleh, ya. Itu ada nomor di depan itu dihubungin di situ bisa. Kontaknya. Iya, Oke, nanti ulun taruh di situ Banela. Nah, oke Ci, makasih banyak informasinya. Ini ulun masih pengen video-video lagi nih di dalamnya. Makasih. Selamat pagi. Nah, Bun ya, yang di situ tertulis namanya Gucci ya. Nah, Gucci-nya ini masih abadi sampai saat ini. Ini dari pertama kali beliau produksi dari generasi pertama ya. Sekarang generasi ketiga ya. Generasi ketiga. Nih Gucci-nya dari tahun 19 masih zaman penjajahan pokoknya. Karena ulun tanya-tanya kita. Oh, ini ada isinya, Ci? Oh, sudah kosong ya. Sudah di-packing ya. Sudah di-packing buahnya yang ini nih sudah di-packing ya yang tadi untuk pengiriman hari ini. Dan ini dia. Ini bersejarah nih. Ini udah generasi ketiga nih. Udah bisa kasih kuliah, sekolah, cucu. Tuh. Nah, gitu. Warnanya udah diganti nggak nih? Masih tetap dari dulu. Ih, ini produksi Cina asli kayaknya, Ci. Iya. Barang antik. Waduh. Wah, luar biasa ini kan ya. Kalau di atas ini, oh ini di sini berarti ada panci ya, Ci, ya? Di atas. Oh, kawah. Nah, di sini buahnya ini dapurnya udah dari berapa tahun ini? Ini sama ya? Sama lamanya sama. Oh, tetap direnovasi terus ya. Oh iya, tapi bentuknya tetap seperti ini. Wih, buahnya ini dapur untuk merebus gula dan airnya tadi ini. Di atasnya tuh wajan ya, Ci, ya. Wajan. Nah, itu di situ. Karena hari ini kebujuran kada produksi karena ulun lakan videonya khusus agen buan pian pas waktu produksi Banela. Nah, ini tungkunya pun masih dari tahun sekian. Ini. Nah. Tuh. Wah. Terasa kesan jadulnya masih dapat di sini. Tuh. Ramnya, anginnya, ram kayunya. Tapi atapnya kayaknya udah sering ganti nih. Karena kada mungkin lama ya.
Gak mungkin. Dulu renovasi. Nah itu berarti itu normal lah. Karena itu kan kena panas, kena hujan. Tapi dalamnya nih paling ada pembenahan sedikit. Dan ini tungkunya masih orisinil. Gucinya juga masih orisinil. Untuk mendinginkan ya Ci ya. Ini fungsinya mendinginkan ya. Mendinginkan, menampung yang habis dari atas bikinan perebusan itu ya. Wajan masuk ke besi. Heeh. Didinginkan satu malam. 2 malam kali lah. 2 malam ya. 2 malam. Jadi misalnya kita hari bebersihnya sesatu. Hmm. Minggu kan didinginkan. Didinginkan. Betul hari Senin. Senin. Isi. Nah. Isi sama isi itu dikasih esensi. Rasa aroma gitu ya, aroma. Iya. Pelabelan itu di hari apa tuh pelabelan itu? Pada hari pengisian. Nah, jadi di sini buahnya lah untuk apa sih namanya ini ruangan untuk apa nih? Pencucian botol. Nah, untuk mendapatkan botol ini biasanya kayak gimana lagi nih, Ci? Ada langganan udah yang nganterin ya? Nah, jadi udah ada langganan, di sini ada yang membersihin. Tuh. Semuanya rapi bahannya. Luar biasa. Nah. Adem. Ternyata luas banget ya tanahnya ya. Sampai ke belakang. Apa tuh namanya pasar apa tuh? Pasar Antasari. Sampai sana belakang nih. Iya. Wih, luas benar buahnya. Gambar ya. Nah, ini botol-botolnya. Ibu ini 40 tahun juga. Oh, ibu sini sudah 40 tahun, Bu. Iya, Kak, Bu? Hah? Lama bener. Kayaknya mulai bujangan deh. Iya, Kak, Bu? Wah, dari bujangan sampai sekarang luar biasa. Nah, ini lagi pembersihan botol ya, Bu ya? Mau beralih-alih kemana Ayo, lagi? mending yang pasti ya, Bu ya? Ya, Tuh buahnya. Nah, kalau orang dulu tuh kerjaan tuh kayak gitu, fokus, telaten, asal kawak makan. asal yang penting kita dapat. Ya. Sekarang susah nyari kerja lagi ya Bu ya. Tuh, nah ini botolnya, botol-botolnya lah. Tuh, Ibu lagi bersihin. Sehari biasa habis berapa Bu bersihinnya? Gak tentu. Nggak tentu. Jadi botolnya di sini benar dibersihin sampai bersih. Terus ditiriskan. Nah, nanti kalaunya ada yang apa namanya setelah pengisian baru dikerjain. Ini luasnya segini. Tuh, sampai situ tuh. Itu mobil angkutan punya sendiri ya Bu ya? Iya, punya sendiri. Bangunannya masih bangunan lama lah. Hah? Masih zaman dulu lah nih. Udah. Ini. Wah, kita lihat rumah Bahari ini Bu nih. Makanya mah arsiteknya masih kayak rumah Bahari lah. Tuh. Di rumahnya. Rumah Bahari Sidin tapi masih lamaan produksinya Bu nih lah. Tuh. Wah, gila keren. Asli zaman jadul. Di antara sungai dan sejarah, nama itu tetap megah. Banjarmasin takkan hilang selama kita mengenang. Nah, ini daftar harganya lah untuk harga sirup mandau di gudang, tapi ini di garis besar ya, garis bawahin ini di gudang. Jangan disamakan lawan di pasar, apalagi di hipermat mungkin lah, pasar modern, dan di toko oleh-oleh, karena di sini beda. Karena di sini kan anggapnya itu langsung belinya di pabrik. Jadi harga sirup botol kaca besar itu 30.000, botol kaca kecil 15.000. Sirup botol plastik besar 35.000. Ini yang gede nih, ukurannya paling gede nih. Terus sirup botol plastik kecil itu 16.000. Itu daftar harganya lah kalau pian buka di sini. Nah, kalau beli di sini nih bukanya mulai jam berapa nih? Kita melayani jam 7 bisa. Oh, jam 7 bisa dilayanin sampai Jam 6 sore bisa. sampai jam 6 sore. Kalau hari Minggu tutup ya? Ada buka terus. Buka terus banyak, kecuali tanggal merah hari besar. Mungkin kayak lebaran. Lebaran aja yang Bisa. Bisa aja. Oh, bisa aja buat ya. Jadi buat pian kalaunya terdesak. Cuman jangan malam Ci ya. Jangan malam. Dah, jangan malam aja. Kalau pian terdesak, misalkan pian sore nih mau balik nih bandara, nah pian bisa aja langsung ke sini. Kalau misalkan lagi bingung nyarinya kemana, lupa nih toko-tokonya di mana yang disebutin Taci tadi. Nah, pian langsung ke klien A. Nomor berapa Ci? 41. Nomor 41. RT 2. RT 2 pas depan Wantilan atau yang berjualan kayu-kayu. Iya.
persis di situ Bun lah. Nah karena ada videonya di depan. Oke Bun ya, ini untuk daftar harganya sangat murah karena harga gula sekarang udah tinggi benar, dan ini termasuk murah Bun lah karena ini karya besar Banjarmasin sebenarnya nih bisa dibilang Bun ya bujur, karena di lain nggak ada ya Ci ya, nggak ada yang bikin sirup mandau Banjar nih rasanya dan aromanya nyaman benar. Nang mana sales, nang mana supir nih? Salesnya nang mana nih? Salesnya, wah senior ya sini nah. Nah banyak senior berataan banyak sini. Toko. Nggih, nggih. Sungsung berangkat bulan ini tengah hari bulik deh habis deh. Jalurnya Banjarmasin tengah aja ke hari ini. Pasar lah juga. Sampai Pal 7. Tujuh. Pemurus lah. Oh. Sip.